Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga, Jumat 14 November 2025 bersama saya, Gita Kartika Dewi. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang berkata di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu di pagi hari ini. Kami boleh istirahat semalam dan Engkau yang membangunkan kami di pagi ini, dan kami boleh menikmati indahnya hari itu semua karena kasih dan anugerah-Mu saja. Saat ini ya Bapa, kami mau bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati kami, supaya kami dapat mengerti apa yang Engkau sampaikan kepada kami melalui firman-Mu, dan kami dapat melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Matius 5 ayat 37. Matius 5 ayat 37, demikianlah firman Tuhan. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema sapaan dan renungan pagi pada hari ini yaitu white lies. Apa itu white lies? White lies atau kebohongan putih adalah kebohongan yang bertujuan untuk melindungi perasaan orang lain atau menghindari konsekuensi negatif demi suatu kebaikan. Nah, apa sih contoh-contoh white lies itu? Misalnya, ketika kita berkata bagus sekali saat melihat gaya rambut teman yang sebenarnya tidak kita sukai untuk menjaga perasaan teman kita. Atau ketika kita berkata sudah makan ketika ditanya oleh tuan rumah saat bertamu, supaya tidak merepotkan. Atau mungkin kita berkata baik-baik saja kepada orang tua kita, padahal kenyataannya kita sedang punya masalah. Nah, lalu bagaimana pandangan Kristen terkait white lies ini? Seringkali, white lies dianggap sebagai suatu kebohongan kecil dan tidak ada yang disakiti atau dirugikan dengan adanya kebohongan seperti itu. Tetapi, jika white lies itu dianggap kecil, maka justru seharusnya kita bisa menghindarinya dengan hikmat dan kejujuran. Tuhan Yesus menghendaki agar kita berkata benar, bahkan ketika hal itu pada akhirnya dapat menyakiti orang lain. Kita perlu hidup di dalam terang. Dengan berbohong maka akan menghalangi orang lain melihat kemuliaan Kristus di dalam diri kita. Orang yang berbohong demi kebaikan percaya bahwa mereka berbohong karena kasih. Tetapi bagaimana mungkin ada kasih di dalam ketidakjujuran? Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengatakan kebenaran bukanlah anjuran tetapi perintah, seperti yang kita baca di dalam Matius 5 ayat 37 tadi. Semua orang percaya dipanggil untuk jujur, dan kejujuran memuliakan Tuhan Allah kebenaran. Sebagai orang percaya, seharusnya kita memuliakan Tuhan melalui perkataan dan tindakan kita. Dengan berbohong bukanlah sesuatu yang baik atau benar dan dapat menyebabkan kita dikenal sebagai pembohong. Kejujuran memang bisa menyakitkan, tetapi kita punya pilihan untuk menyampaikannya dengan kasih atau tanpa kasih, dan tentunya kita akan memilih menyampaikan dengan kasih. Menyampaikan kebenaran dengan kasih adalah menyampaikan kebenaran dengan empati dan bukan dengan menghakimi. Menyampaikan secara jujur tetapi dengan fokus untuk menolong orang lain, bukan untuk menunjukkan diri kita lebih baik dari mereka. Nah, sedangkan untuk kita yang harus menerima kebenaran yang mungkin menyakitkan itu, kita harus memiliki sikap yang benar dan menyadari bahwa kejujuran itu berharga. Alih-alih merasa tersinggung atau marah, mari kita mengingat bahwa orang yang menyampaikan kebenaran telah berani menanggung risiko akibat menyampaikan kebenaran tersebut. Merekalah sahabat yang memukul dengan maksud baik. Selain itu, jangan buru-buru emosi, tetapi marilah kita mencoba merenungkan dan melihat sisi positif dari kebenaran itu. Seperti pada bacaan Alkitab yang kita baca hari ini, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk selalu mengatakan kebenaran, bahkan di saat tidak ada orang yang melihat. Ketika kita berkata benar, maka akan memberikan dampak positif bagi hidup kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita selalu hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kejujuran, dan mari kita menghindari white lies. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang telah mengajarkan kepada kami untuk hidup di dalam kejujuran.
Ya Bapa, kami memohon hikmat-Mu supaya di dalam kami melaksanakan aktivitas kami pada hari ini, kami boleh hidup di dalam kejujuran, kami boleh menghindari white lies, dan kami boleh memuliakan nama-Mu melalui setiap hal yang kami lakukan. Kami mau menyerahkan aktivitas kami pada hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu, dan kami percaya Engkau yang selalu menyertai dan menuntun langkah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Mari untuk hidup selalu dengan kejujuran dan mari kita menghindari white lies. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.